kita bahas dari soal yang pertama sambil nge-review materi ya. Nah, di soal yang ini, ada min 9 dikurang negatif 8 dikurang 4. Pertama ada tanda negatif nih. Negatif ketemu negatif jadi apa teman-teman? Ya, negatif ketemu negatif itu hasilnya adalah positif. Jadi kita ubah dulu nih tanda yang ini. Jadi hasilnya adalah kalau ditulis ulang negatif 9 ditambah 8 dikurang 4. Nah, karena sifat operasi hitung itu sebenarnya bisa dibolak-balik ya, bisa kita kerjakan dari yang pengurangan dulu, baru penjumlahan karena kedudukannya sama. Tapi biar lebih aman, kita harus kerjakan dari sebelah kiri dulu secara berurutan. Itu biar aman aja, karena kan kita masih belajar yang dasar nih. Jadi kita kerjakan yang mana dulu sekarang? Negatif 9 ditambah dengan 8. Berapa tuh? Negatif 9 ditambah 8. Punya hutang 9, kita punya uangnya 8. Maka hutang kita masih ada 1. Disimbolkan dengan tanda negatif. Negatif 1, negatif 4. Bukan artinya 1 dikurang 4. Bukan gitu ya. Tapi di sini memiliki arti kita punya hutang 1, kita ngutang lagi 4, jadi hutang kita adalah negatif 5. Jawabannya yang A. Ada masalah nggak buat soal nomor 1 atau mau diulang? Lanjut, ini masih penjumlahan pengurangan. Nah, kita ketemu lagi nih. Negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Jadi operasi hitungnya kita ubah. Negatif 3 ditambah 6 dikurang 7 ditambah 9. Negatif 3 ditambah 6 hasilnya adalah 3. Baru kita kurangi 7 ditambah dengan 9. 3 kurang 7 hasilnya negatif 4 ditambah dengan 9. Hutang 4 punya uang 9. Jadi masih sisa uang kita yaitu 5. Positif hasilnya, jawabannya yang C. Masih gampang ya? Kenapa negatif 3 nggak jadi positif? Karena di sini tandanya negatif nih, tetap negatif. Maka dia nggak berubah tandanya. Jadi dia tetap negatif 3. Nih, di sini juga tetap negatif 3. Karena di sini depannya juga negatif 3. Nah, kalau yang ini kenapa berubah jadi positif? Karena negatif 3 ditambah 6 itu hasilnya adalah positif 3. Ibaratkan kita ngutang 3, tapi kita punya uangnya 6. Maka hutang kita lunas, uang kita masih sisa 3. Kayak gitu ya. Oke, lanjut. Kita ke nomor 3. Ketemu lagi nih kita negatif ketemu negatif jadinya positif. Negatifnya harus ketemunya kayak gini ya, harus dempetan seperti ini. Jadinya 20 ditambah 8. Kenapa jadi tambah? Karena udah kita ubah ya, negatif yang sini. Kelihatan nggak nih teman-teman negatif yang di sebelah sini, ketemu dengan negatif yang sebelah sini, kita ubah menjadi positif. Makanya di sini 8-nya tanda depannya positif. Baru kita tambah dengan negatif 2 dikurang dengan 5. Lebih aman kita kerjakan dari sebelah kiri ya, 20 tambah 8, 28. Baru ditambah dengan negatif 2 dikurang dengan 5. 20 nih positif, kalau ketemu negatif hasilnya apa teman-teman? Positif ketemu negatif. Nih, positif ketemu negatif hasilnya adalah negatif. Jadi sama aja 28 dikurang 2. 28 dikurang 2 hasilnya 26. 26 kita kurangi dengan 5. Hasilnya adalah 21. Jawabannya adalah yang A. Ya, lanjut. Sekarang kita masuk ke perkalian dan pembagian. Ingat, kita kerjakan dari sebelah kiri. Di sebelah kiri kita memiliki angka 30. Kita kerjakan yang ini dulu ya. 30 dibagi negatif 2. 30-nya positif. Dibagi 2-nya negatif. Positif dibagi negatif hasilnya apa teman-teman? Betul, hasilnya negatif. Jadi negatif berapa dia? Negatif 30 dibagi 2 berapa hasilnya?
15. Negatif 15 baru kita kalikan dengan 3. 15-nya negatif dikali dengan 3-nya positif. Negatif kali positif hasilnya negatif. 15 kali 3, 45. Jawabannya menjadi yang B. Kalau kita ngerjainnya nggak berurutan, contoh ya teman-teman, di sini pengerjaan yang salah. Karena ada beberapa kemungkinan yang kita ada kemungkinan salah ngitung juga. Jadi kita tulis soalnya 30 dibagi negatif 2 dikali 3. Kalau kita kerjakan yang ini dulu nih, negatif 2 dikali 3, hasilnya berapa tuh negatif 2 kali 3? Negatif 6, jadi 30 dibagi dengan negatif 6. 30-nya positif dibagi dengan negatif 6, hasilnya adalah negatif 5. Hasilnya nggak sama. Jadi ini pengerjaannya salah. Oleh karena itu, kalau di Widya Medika disarankan mengerjakannya berurutan ya. Urutan dari sebelah kiri. Kayak gitu. Tapi kalau ada tanda duluan nih, misal ada tanda penjumlahan, kemudian ada pengurangan juga di situ, ada lagi perkalian, kemudian ada pembagian, ada juga akar, dan pangkat dalam satu operasi hitung, maka kita dahulukan yang mana? Kalau yang ini kedudukannya sama ya. Kalau kedudukannya sama, kita kerjakan dari sebelah kiri. Perkalian dan pembagian juga kedudukannya sama, kita kerjakan dari sebelah kiri. Kalau yang ini, pakai konsep kalibataku, Pak. Kenapa nggak pakai konsep kalibataku? Kalibataku singkatan dari kali bagi tambah kurang. Sama kayak tadi nih. Kenapa nggak pakai kalibataku? Kalau kita kerjakan yang kali dulu, hasilnya beda tuh. Negatif 2 dikali 3, hasilnya negatif 6. 30 dibagi negatif 6, hasilnya negatif 5. Dia beda nanti hasilnya. Jadi, lanjut ya, yang ada di layar. Urutannya, penjumlahan dan pengurangan kan dia setara tuh. Perkalian dan pembagian juga kedudukannya setara. Ada akar, ada pangkat. Jika semua ini ada di salah satu operasi hitung, yang kita dahulukan adalah yang akar apa pangkat? Yang kita dahulukan adalah yang pangkat. Jadi yang pangkat yang pertama. Kemudian akar yang dulu. Kalau ada soalnya kayak gini nih. Akar 3 kuadrat. Maka yang kita dahulukan akar dulu ya. Tapi kalau di dalam akar ini tidak ada pangkat, maka yang kita dahulukan si akarnya. Jadi kalau ini tergantung situasi kondisi ya, tapi mereka berdua ini yang pertama kita dahulukan. Setelah itu baru perkalian dan pembagian yang nomor 2. Setelah itu baru penjumlahan dan pengurangan. Kecuali kalau ada tanda di dalam kurung. Kalau ada yang di dalam kurung, itu yang kita dahulukan. Nah, ini nanti kita lebih lanjut, kita pelajari di hitung cepat, bukan di hitung dasar. Oke? Jadi makanya kalau di Widya Medika nggak ada konsep kalibataku, takutnya nanti kita ngerjainnya salah. Kita kalau kedudukannya sejajar nih antara bagi dengan kali, kita kerjakan dari yang sebelah kiri dulu berurutan. Atau penjumlahan dan pengurangan kita kerjakan dari sebelah kiri dulu yang berurutan. Kayak gitu ya. Nanti kalau kurang jelas bisa diulangi lagi video ini. Lanjut. Nah nih, ada pembagian, ada perkalian. Kedudukan mereka sama antara pembagian dan perkalian. Jadi, kita kerjakan berurutan dari sebelah kiri. 500 dibagi 2. Hasilnya berapa teman-teman? 500 dibagi negatif 2, hasilnya negatif ya. 500 dibagi 2, 250.
250 harus kita bagi 5, selanjutnya baru kita kali min 2. Negatif 250 dibagi 5. Negatif 250-nya negatif. Dibagi dengan 5-nya positif. Negatif bagi positif hasilnya negatif. 250 dibagi 5 hasilnya adalah 50 dikali dengan negatif 2. Negatif 50 dikali negatif 2, negatif kali negatif hasilnya iya, betul, positif. 50 kali 2 hasilnya adalah 100. Jadi jawabannya yang E. Kak, kedudukan sama itu gimana ya? Kedudukan sama itu maksudnya kita nggak bisa mendahulukan perkalian dulu atau pembagian dahulu. Jadi setara itu kedudukannya. Ulangi lagi ya yang ini ya. Penjumlahan dan pengurangan kedudukannya setara. Maksudnya setara kita nggak bisa mendahulukan penjumlahan dulu atau pengurangan dulu karena mereka kedudukannya setara. Jadi kalau kedudukannya setara kita kerjakan dari sebelah kiri. Sama kayak perkalian dan pembagian. Kedudukan mereka setara. Jadi nggak bisa Kak kali dulu, Kak bagi dulu. Nggak bisa karena mereka setara. Jadi kalau ada perkalian dan pembagian dalam satu operasi hitung, harus kita kerjakan dari sebelah kiri biar lebih aman. Tapi kalau penjumlahan dengan perkalian, kedudukan mana yang lebih tinggi? Perkalian. Jadi kita kerjakan yang perkalian dulu. Kayak gitu. Oke? Ada yang mau ditanyain lagi apa mau diulang? Atau lanjut nih? Ulang Kak. Oke, ulang. Masih satu soal. Nanti ada lagi soal di belakang ya. Lanjut. Ulang, Kak. Oke, pertama. Kedudukan beda, Kak. Ya, jadi yang ini saya hapus dulu ya. Jadi teman-teman di matematika itu ada beberapa operasi hitung ya. Contohnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, akar, dan pangkat. Kalau ada suatu operasi hitung, misal ada 100 dikali 5 dikurang 2 ditambah 10 dikali dengan akar 25 ditambah dengan 2 pangkat 2. Nah, berarti ini kan banyak nih, nggak cuman kali, bagi, tapi semuanya ada. Ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian, ya nggak? Kalau kayak gini, yang kita dahulukan yang mana dulu? Yang akar dan pangkat. Makanya akar dan pangkat saya kasih nomor 1 di sini. Oke, jadi kita kerjakan yang akar sama pangkat dulu. Kalau soalnya yang ini ya. Setelah itu, kita lihat yang mana dulu yang kita kerjakan. Kalau nggak perkalian, pembagian dulu. Tergantung mana dulu yang ada di sebelah kiri. Jadi, perkalian dan pembagian itu kedudukannya setara, sama seperti ini. Kita kerjakannya yang mana dulu, Kak? Bukan yang kali dulu, tapi harus yang bagi dulu. Karena dia yang ada di sebelah kiri. Jadi, kalau ada konsep kali bataku, itu nggak berlaku di sini ya. Kenapa konsep kali bataku tidak berlaku? Ini tidak berlaku kalau kita mengerjakan dari kali dulu. Tadi soalnya 30 dikurang 2, 30 dibagi negatif 2 dikali 3. Kita kerjakan kali dulu nih. Negatif 2 kali 3, berapa hasilnya? Hasil yang ini adalah negatif 6. Kalau kita 30 dibagi dengan negatif 6, hasilnya menjadi negatif 5. Padahal jawabannya adalah negatif 45. Ini yang nanti jadi salah hitung kitanya. Jadi gitu ya, perkalian dan pembagian kedudukannya setara, kita kerjakan dari sebelah kiri dulu. Di sini kirinya adalah bagi. Oke, gitu juga dengan penjumlahan dan pengurangan. Kedudukan mereka setara. Jadi nggak bisa kah yang penjumlahan dulu, nggak bisa kah yang pengurangan dulu. Kita harus mengerjakannya berurutan dari sebelah kiri. Oke? Oke. Kali bataku berlaku untuk apa, Kak?
Jadi nanti kita nggak usah bingung-bingung ya, yang penting kita belajarnya biar meminimalisir salah nih dalam perhitungan. Kita kerjainnya sesuai dengan aturan ini aja. Yang di dalam kurung didahulukan, akar dan pangkat didahulukan, perkalian dan pembagian didahulukan, baru habis itu penjumlahan dan pengurangan. Lanjut ya. Lanjut. Nah, yang ini. Ini kan perkalian sama pembagian nih. Kita kerjakan dari sebelah kiri dulu ya. Dari sebelah kiri. Negatif 125 kali 8. Hasilnya berapa, Kak? Hasilnya adalah negatif 1000. Bisa semua dapat negatif 1000 dari mana? Atau mau cara manual? Lanjut Kak, keburu ngantuk. Hihi. Lanjut Kak, waktu semakin berjalan. Lanjut aja Kakak sama berikutnya. Bisa ya? Oke, bisa ya. 125 dikali 8 dapatnya 1000, bisa ya? Coba Kak. Oke, dah. Ya nggak apa-apa, santai aja. Namanya kan kita konsep dasar tiun ya. Jadi konsepnya harus benar-benar dipahami. Nggak usah buru-buru ke next chapter. Ya, jelasin. Boleh. 125 dikali 8. Negatifnya kita simpen dulu ya yang ini ya. Karena negatif dikali positif hasilnya negatif. Nih perkalian manual. Diingetin lagi bagi yang lupa. 8 kali 5 hasilnya 40, kita tulis 0, simpan 4. 2 kali 8, 16 ditambah 4, 20. 1 kali 8, 8 ditambah 2, 10. Dapatlah hasil 1000. Kenapa negatif, Kak? Karena negatif dikali positif hasilnya negatif. Baru kita bagi dengan 4, dikali dengan negatif 25, dibagi dengan 5. Negatif 1000 dibagi 4. Hasilnya negatif 250 dikali negatif 25 dibagi dengan 5. Negatif kali negatif hasilnya positif. 25 kali 25, 250 dikali dengan 25. Kalau teman-teman hafal perpangkatan langsung aja. Hasilnya 6250 ya. Tapi kalau nggak tahu hasilnya dari mana, kita hitung manual. 5 kali 0, 0. 5 kali 5, 25. 2 kali 5, 10. Tambah 2, 12. 2 kali 0, 0. 2 kali 5, 10. 2 kali 2, 4. Tambah 1, 5. Ditambah 0, 5, 2, 6. Jadi hasilnya 6, 2, 50. Baru kita bagi dengan 5. Ya, betul. Jawabannya adalah yang D. 6250 dibagi 5, caranya pakai progapit. Dibagi 5. Kita ambil satu angka, yaitu angka 6. 6 dibagi 5 berapa? 1. 1 kali 5, 5. Dikurang. Hasilnya 1 ya. Turun angka 2. 12 bagi 5 hasilnya 2. 2 kali 5, 10. Dikurang lagi. Hasilnya berapa nih? 2. Turunlah 5. Nih yang udah ada angka 12-nya deh, pasti jawabannya yang D. Kalau kita lanjutin, 25 bagi 5 hasilnya 5, sisa 01 nih. Masukin deh di sini. Ya bisa ya.